Assalamualaikum, perkenalkan untuk pembicara kuluap bersama Bunda Halimah. Dengan judul Persiapan Mental Memasuki Dunia Sekolah. Beliau merupakan praktisi gentle parenting dan parenting influencer. Beliau juga penulis buku YG berjudul Setiap Luka Akan Pulih. Mommy semua bisa follow Instagram Bunda Halimah. Alhamdulillah, terima kasih bunda-bunda sudah diundang untuk sharing malam ini. Dan topiknya menarik sekali ya. Mungkin beberapa dari kita lagi pusing-pusing nih nyiapin uang sekolah, milih-milih sekolah mana yang baik, atau ada yang bahkan udah selesai pendaftaran nih, anaknya udah siap sekolah. Nah, untuk persiapan sekolah anak, ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah memahami dunia anak. Bunda-bunda, dunia anak adalah dunia bermain. Jadi apapun yang dilakukan si anak untuk meningkatkan skillnya, termasuk skill apa bunda? Skill makan. Makan itu skill loh. Ini nih banyak bunda-bunda yang galau ketika anaknya nggak lahap makannya. Nah, mungkin anaknya gak diajarin untuk bermain dengan makanan, bukan makanannya dimain-mainin gitu ya, tapi tidak dikenalkan dengan cara yang menyenangkan dengan makanan. Disuapin gitu aja misalnya, tidak dikasih kesempatan si anak untuk memegang tekstur makanannya, mencium, berkenalan bahan-bahan mentahnya, memegang wortel, memegang beras, seperti itu. Dengan cara-cara pendekatan bermain, memainkan bahan makanan, mencium bahan makanan, anak akan lebih akrab dengan makanan sebelum berusaha memasukkan makanan tersebut ke mulut. Pendekatan bermain seperti ini akan lebih membuat seorang anak sukses dalam makan. Demikian juga dengan sekolah. Anak yang belum puas bermain bunda, sebaiknya jangan disekolahkan. Karena apa? Fondasinya lemah. Fondasi anak belajar itu hampir selalu bermain. Mau pelajaran apapun. Pelajaran dia bersosialisasi, awalnya adalah bermain. Pelajaran matematika, awalnya bermain. Bahkan pelajaran membaca, awalnya bermain. Jadi, apakah kita sudah memberikan stimulasi yang tepat, cara bermain yang tepat pada anak-anak kita ketika di rumah? Kalau dirasa masih kurang stimulasinya, sebaiknya tidak membiarkan anak untuk ke sekolah dulu. Karena ini ibarat naik tangga gitu ya bunda. Naik tangganya nggak 1, 2, 3, tapi langsung melangkah ke 5. Berat bagi anak. Contoh sederhananya bunda, kita menyekolahkan anak dengan berharapan mereka bisa baca tulis. Nah, soal menulis, sebelum anak lancar memegang pensil, sudahkah anak memegang sendok makannya dengan benar? Bisakah dia mengambil makanan dan memasukkan ke mulutnya dengan jumlah yang tumpah itu seminimal mungkin? Karena dasar anak memegang pensil itu awalnya memegang sendok dulu loh. Sudahkah anak kita stimulasi dengan menjepit, misalnya menjepit bola pingpong, kemudian dipindahkan dari ember ke gayung? Sudahkah kita melatih otot-otot ujung motorik mereka dengan cara meremas-remas sponge? Sudahkah kita melatih mereka dengan meronce, yaitu memasukkan apa itu ya, seperti mutiara-mutiara ke dalam benang dan menyusunnya menjadi kalung? Itu kan koordinasi antara gerak tangan dengan mata. Kalau kita pengen anak kita konsentrasinya bagus ketika menulis membaca, ya motoriknya ini dulu yang kita perbaiki stimulasinya. Jadi jangan langsung mengharapkan anak pintar di sekolah, tapi mari kita persiapkan anak untuk siap sekolah dengan cara bermain. Kemudian apa ya ciri-ciri anak yang siap untuk sekolah bunda? Yang pertama, lulus toilet training. Dalam artian sebaiknya anak ke sekolah udah nggak pakai pampers lagi, udah nggak pakai diapers lagi. Kenapa bunda? Karena sekolah, meskipun kita tahu ya sekolah itu tempat aman, ada guru yang mengawasi, tapi yang namanya bagian kemaluan, bagian privat itu hanya untuk diri sendiri.
Jadi kalau anak masih dibantu ke kamar mandi, masih dibukakan celana dan dipakaikan celana oleh orang lain, menurut saya sih sebaiknya jangan sekolah dulu, Bunda. Kenapa? Karena dalam proses memakai dan memasangkan celana itu kan terlibat orang lain. Belum lagi anak-anak nanti iseng-iseng ya, temennya lagi dipakein celana tuh diliatin gitu ya. Ini menurut saya sangat rentan terhadap pelecehan seksual, dan saya nggak sedang mengajak kita untuk bersuuzon gitu ya sama petugas di sekolah ataupun guru-guru, tapi yang namanya private parts atau bagian privat seorang anak itu memang harus kita ajarin bahwa bagian privat itu hanya untuk diri kamu aja, nggak boleh ada orang lain yang melihat dan memegang gitu. Sementara kalau anak belum bisa ke toilet sendiri, ini kan rentan sekali. Belum lagi temennya di sekolah itu, Bunda, banyak sekali anak-anak yang suka iseng gitu loh, saling ngintip kalau ke kamar mandi, lihat-lihatan, cekikikan, diketawain, padahal itu kan sudah di luar batas. Jadi salah satu yang penting banget, anak sekolah itu menurut saya harus udah lulus toilet training dulu. Kemudian separation anxiety anak itu sudah tidak dominan. Apa yang dimaksud dengan separation anxiety? Yaitu rasa cemas pada seorang anak ketika dia dipisahkan dari orang tua ataupun ibunya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat wajar, Bunda, ketika anak kita berusia di bawah 3 tahun. Kita ke toilet dikit aja anak kita udah nangis. Nah, itu memang saat-saat dimana anak membangun kelekatan dengan orang tuanya. Jadi masih wajar kalau anak tuh gampang nangis ketika ditinggal sama orang tuanya. Tapi kalau masih dominan sampai usia 4 tahun, anak itu masih terlalu cemas kalau ditinggal sama orang tuanya, sebaiknya kita perbaiki dulu kelekatannya, bagaimana kemandirian anak ketika ditinggal dengan orang tua, baru kita daftarkan ke sekolah. Karena saya sebagai mantan guru TK melihat banyak sekali orang tua yang menyekolahkan anaknya terlalu dini dengan harapan biar nanti dia belajar sosialisasi. Jadi nggak apa-apa deh nangis-nangis ditinggal aja gitu di sekolah. Yang ada anaknya bukannya belajar sosialisasi, malah benci sama sekolah, Bunda. Bayangin, nggak enak banget ya kalau dia TK aja dia udah benci sama sekolah. Sementara kira-kira 15 tahun yang akan datang, dia tuh masih ada di sekolah loh. Paling nggak 12 tahun yang akan datang, dia masih terus-terusan sekolah. Kalau di TK aja dia udah dalam tahap benci sekolah, kan nanti nggak baik untuk pendidikannya ke depannya. Kemudian anak diharapkan sudah memiliki kemampuan untuk komunikasi dua arah. Jadi kalau ditanya bisa menjawab dan dia bisa mengajukan pertanyaan kepada orang lain. Ini supaya dia mainnya sama sesamanya juga enak gitu ya, Bun. Kemudian bedakan anak yang memang beradaptasinya itu pelan-pelan dengan anak yang belum siap untuk beradaptasi. Ada anak yang ketika dibawa ke sekolah, dia ketika teman-temannya berbaris, dia belum mau ikut baris tuh, masih dia lihat-liatin. Kadang-kadang dia masih pegang tangan ibunya, atau di kelas temennya nyanyi-nyanyi, dia masih diem aja, masih ngeliatin temennya. Nah, itu mungkin adalah anak yang adaptasinya perlahan, karena dia mengobservasi dulu, oh ternyata ini orang-orang lagi baris, ini orang-orang lagi nyanyi dan sebagainya. Dia memang tipe yang dilihat-lihat dulu gitu, Bun. Sementara kalau anak yang belum siap beradaptasi, di hari pertama sekolah dia tuh histeris, nangis, jerit, gak mau gitu ya. Dia cemas ngelihat banyak anak-anak, banyak orang lain gitu ya. Dia belum siap kalau misalnya harus berbagi tempat duduk misalnya. Nah, itu tanda anak kita belum siap. Jadi kalau misalnya usianya masih 4 tahun ke bawah, menurut saya nggak apa-apa banget untuk ditunda dulu sekolahnya. Ada kolam renangnya tapi nanti dipakainya cuma 6 bulan sekali, ya rugi gitu ya. Jadi jangan mudah tergiur soal fasilitas, tapi pertanyakanlah seberapa sering dan seberapa relevan fasilitas tersebut dengan pendidikan anak kita. Kemudian jangan terlalu silau sama sekolah yang memberikan ini sekolah kami terbaik di bidang ini, siswa kami terbaik di bidang ini. Oke, itu juga salah satu referensi, tapi perhatikan bagaimana cara sekolah ini memperhatikan para siswa yang gak berprestasi. Bagaimana mereka memperlakukan siswa-siswa yang masih agak terbelakang pendidikannya.
Karena kalau sekolah terlalu fokus sama yang berprestasi dan yang gak berprestasi dicuekin gitu aja, ya buat apa? Nanti anak kita, kalau anak kita yang paling pinter, kalau anak kita ternyata nggak paling pinter, nanti malah dicuekin. Dan sekolah itu kan kelihatan karakternya dari bagaimana mereka menemukan potensi terbaik dari siswanya. Jadi kalau cuman yang dilihat itu siswa-siswa teladan di bidang-bidang tertentu aja, gimana dengan siswa-siswa yang lain yang belum ketemu potensinya sebelah mana? Gitu ya. Kemudian perhatikan lingkungan sekolah, apakah lingkungannya termasuk lingkungan rawan soal kecelakaan lalu lintas, apakah di sekitar situ ada soal kantin, apakah kantinnya bersih, terregulasi dengan baik. Perhatikan juga apakah di lingkungan sekitar situ berisik atau tidak gitu ya. Misalnya kalau dekat terminal otomatis berisik gitu ya. Nanti fokus belajar anak jadi tidak baik. Kemudian persiapan lainnya Bunda, selain tentunya persiapan finansial gitu ya, persiapan uang, kita juga persiapan jadwal rutin anak. Kalau anak harus sampai sekolah jam 7 pagi, berarti bangunnya jam berapa? Tidurnya jam berapa? Gitu ya. Jadi udah di setting dari awal semuanya termasuk jam tidur. Kemudian briefing anak untuk tahapan-tahapan ataupun kejadian penting. Misalnya, kalau kamu ke toilet, tutup pintunya dengan rapi, pastikan gak ada yang bisa ngintip-ngintip. Kalau kamu mau makan, cuci tangan yang bener. Kalau kamu ada yang gangguin, lapor ke guru. Jadi briefing-briefing seperti itu penting untuk kita lakukan kepada anak. Kemudian pembagian waktu orang tua. Misalnya soal bagi rapor, ada rapat wali murid, itu siapa yang hadir? Kalau misalnya orang tuanya bekerja, apakah sudah bisa dapat izin dari kantor untuk melakukan kegiatan di sekolah anak? Jadi tidak hanya satu orang tua yang mengurusin sekolah, tapi kedua orang tua diharapkan turut berpartisipasi aktif untuk terlibat dalam pendidikan anak. Komunikatif gitu ya. Kalau kita tanya sesuatu nggak ada yang ditutup-tutupin, komunikasinya enak. Kemudian ajarkan anak kita untuk fleksibel terhadap perbedaan. Kalau di rumah kita punya peraturan A, B, C, D dan teman-teman yang lain di rumahnya punya peraturan E, F, G gitu ya, kita nggak usah juga saling mengejek, ih teman kamu tuh kan nakal, dia nggak digini-giniin sama orang tuanya. Nggak perlu kayak gitu juga, tapi cukup kita ajarkan kepada anak kita bahwa setiap orang punya peraturan yang berbeda, kebiasaan berbeda, agama berbeda, suku berbeda, dan berbeda itu nggak apa-apa, kita masih bisa temenan. Kemudian kita jangan lupa Bunda bahwa sekolah terbaik anak itu rumah. Jadi diajarin apapun di sekolah, tetap kita harus ulangin di rumah, tetap kita harus tanya anak kita bagaimana perasaanmu di sekolah, apa yang membuat kamu sedih, apa yang membuat kamu kesulitan, agar anak senantiasa nyaman. Kalaupun nanti di sekolah dia dibully, pelajarannya terlalu sulit, dia nyaman mengkomunikasikan kepada kita sehingga pendidikannya bisa maksimal. Kalau menurut peraturan dari pemerintah Indonesia sendiri, usia ideal untuk masuk PAUD itu adalah usia 4 tahun. Itu paling minimal Bunda. Kalau 3 tahun sepertinya masih terlalu muda gitu ya. Tapi memang ada beberapa anak-anak yang kesiapannya tuh ketika 4 tahun masih belum gitu. Jadi nggak apa-apa banget kalau kita menunggu 5 tahun gitu ya. Jadi dia ada di TK 2 tahun. Nah, kalau misalnya ketika usia 5 tahun anak kita belum menunjukkan tanda-tanda kesiapan, menurut saya lebih dulu dibawa ke dokter tumbuh kembang. Karena dokter tumbuh kembang akan melakukan pemeriksaan dan juga nanti biasanya ada psikolog yang mendampingi untuk melihat apakah anak kita memang ada masalah nggak sama tumbuh kembangnya. Apakah dia stres kalau ngelihat banyak orang, ataukah dia ngerasa cemas, sebenarnya pinter gitu anaknya ya, tapi karena di lingkungan baru membuat dia cemas, jadi dia kelihatan nggak bisa apa-apa gitu ya, biar nanti bisa dia diagnosa dan diberi penanganan yang tepat oleh dokter. Tapi menurut saya kasih waktu untuk anak beradaptasi, misalnya seminggu gitu ya di sekolah.
Kalau anak nggak langsung bisa berbaur sama temennya, nggak bisa belajar dengan baik, nggak apa-apa, tetap dipuji. Oh, hari ini adik udah berangkat sekolah ya, terima kasih ya nak udah berangkat sekolah gitu ya. Jadi apresiasi partisipasi anak walaupun dia cuma di sekolah cuma diem aja. Nah, mungkin dia ini memang tipe yang adaptasinya perlahan-lahan. Jadi nggak usah terlalu khawatir kalau anak kita nggak langsung kayak anak-anak lain yang berbaur, ceria dan sebagainya. Yang penting dia nggak histeris aja di sekolah. Menurut saya itu adalah bagian dari usaha anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Pertanyaannya dan saya turut bersimpati dengan keadaan Ananda ya. Mungkin Bunda bisa pertama-tama dulu menelusuri apakah di riwayat Bunda dan suami ada riwayat asma, entah itu di nenek, di saudara jauh. Kalau memang ada, kemungkinan anak kita juga mengalami asma itu karena faktor keturunan. Tapi kalau misalnya tidak ada faktor keturunan, bisa dicek sedetail mungkin ke dokter spesialis paru gitu ya, atau dokter spesialis anak supaya kita tahu nih penyebabnya apa. Dan karena tadi Bunda menyebutkan kalau dia marah, si asmanya nih kambuh, apakah ini berpengaruh ke psikologisnya? Apakah ini memang dipicu oleh stres gitu ya Bunda? Karena anak kecil juga bisa merasakan stres. Jadi saran saya yang pertama dulu kita harus tahu nih apa penyebab dari si asmanya ini. Selagi Bundanya mencari tahu, kita bisa maksimalkan stimulasinya di rumah. Mumpung masih 3 tahun, coba Bunda googling aja tuh, cari di Google mainan sensori atau ide bermain sensori. Itu ada banyak sekali di Google ataupun di Instagram. Nah, jadi selama kita tunggu diagnosa pasti dari dokter, kita maksimalkan cengkraman pensilnya, pengenalan warna-warnanya, pengenalan bentuknya, motorik halus kasarnya, sehingga nanti ketika udah tahu nih apa diagnosa pastinya ke dokter, anak kita udah memiliki sudah memiliki dasar-dasar yang siap untuk sekolah. Kemudian siapkan juga anak untuk bermain mandiri Bunda. Misalnya dalam 1 hari coba dilihat anak kita betah main sendiri itu berapa lama. Nggak ada orang lain, dia secara mandiri main aja sendiri gitu ya, entah dia ngoceh-ngoceh atau dia main dengan mainannya tanpa ada orang lain yang menemaninya. Kira-kira dia kuat berapa lama? 30 menit, 40 menit, karena dari situ kita bisa menilai kemandirian anak ini nanti ketika dia di sekolah. Kemudian tambahin juga pengetahuan anak soal keadaan fisiknya sendiri. Kalau misalnya dia mulai kambuh, dia harus mencari pertolongan, dia harus tidak segan-segan memberitahukan orang yang lebih dewasa tentang keadaannya supaya dia bisa mencarikan pertolongan. Jadi siapkan dulu Ananda kita dengan pengetahuan dan skill tadi. Insya Allah kalau udah ketahuan apa penyebabnya dan nanti ada pencegahannya, misalnya kalau misalnya ini memang karena asma keturunan, biasanya nanti dokter akan memberikan obat ataupun inhaler gitu ya. Jadi selagi kita menunggu diagnosa, kita juga bisa mempersiapkan anak untuk siap ke sekolah. Baik Bunda, bullying ini memang salah satu topik yang penting banget dalam persiapan anak menuju sekolah. Jadi ketika kita tahu nih, kayak tadi Bunda Uli kejadiannya ngelihat anak ditampar, ketika anak masuk ke rumah, misalnya dia pulang setelah saya bermain, kita tanya pelan-pelan, jangan langsung tanya, kenapa kamu tadi diem aja? Kenapa tadi kamu nggak ngelawan? Tapi kita tanya pelan-pelan soal perasaannya. Adek, tadi waktu main ada yang nakal nggak sama adek? Kalau dia berbohong dan dia jawab tidak, kita bilang, adek, mama tadi lihat loh kamu dipukul sama si ini. Gak apa-apa, cerita aja ke mama. Adek ngerasa sakit sebelah mana? Adek, kalau kita diperlakukan jahat sama orang lain, kita boleh loh membela diri gitu ya. Jadi kita ajarkan dulu untuk nggak apa-apa untuk cerita ke mama. Mama tidak akan bilang kamu bodoh banget nggak ngelawan. Mama nggak akan bilang kamu itu cemen gitu ya. Mama akan terima cerita kamu. Kemudian kita ajarkan anak untuk boleh loh membela diri, boleh bilang jangan. Kemudian mengajarkan anak untuk melapor kepada misalnya guru, penjaga dan lain-lain kalau dia sedang
sedang dibully. Kemudian pastikan juga bahwa anak kita ini bukan tipe yang self esteemnya rendah. Maksudnya gini, dia lebih baik ditampar daripada nggak punya temen. Ada loh anak-anak yang tipe kayak gitu. Jadi kalau dia nggak punya temen tuh rasanya kayak kiamat gitu. Nah, ini anak tipe seperti ini harus kita ajarin juga bahwa iya, kita butuh teman, tapi kalau temannya adalah teman yang nggak baik, nggak apa-apa nggak punya teman untuk sementara. Nanti kalau kita ketemu sama teman yang baik, ya udah baru kita main lagi. Kalau temannya tidak baik, nggak apa-apa, nggak punya teman tuh nggak apa-apa gitu. Kita kalau berani mengajari anak untuk berteman, bersosialisasi, kita juga ajarkan anak untuk berani untuk nggak punya teman, nggak apa-apa. Karena pada hidup ini di satu titik kita bakalan nggak punya teman dan itu nggak apa-apa gitu. Baik Bunda, kalau anak sudah bisa di briefing gitu ya, dikasih pengertian, alhamdulillah berarti separation anxiety-nya sudah tidak terlalu tinggi. Yang menjadi tantangan berikutnya adalah social anxiety-nya ketika dia bergantung banget sama temennya. Jadi anak seperti ini bisa kita tanggulangi dengan misalnya memberikan dia sebuah objek, entah itu boneka kecil yang bisa dimasukin ke kantongnya, entah itu apa ya berupa boneka yang bisa dikalungin atau dijadiin tas supaya menjadi pengganti temennya gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba ada temennya lagi main, tiba-tiba temennya pergi, nggak apa-apa, kamu sama si ini aja. Misalnya kita kasih nama bonekanya si Mimi, nggak apa-apa, kamu kan pegang Mimi aja tuh, main sama si Mimi. Nanti kalau temennya udah selesai ke toilet atau temennya udah selesai main dari tempat lain, nanti bareng lagi kok. Atau kamu pegang si Mimi terus datang deh ke tempat Bu Guru, ajak Bu Guru main gitu ya. Jadi kalau anak udah bisa di briefing, cenderung lebih gampang untuk dikasih solusinya. Dan menurut saya kalau kasus anaknya Bunda sudah mengerti di briefing seperti itu, separation anxiety-nya sudah tidak terlalu tinggi dan udah siap untuk sekolah. Waalaikumsalam Bunda. Jadi ini bagus banget pertanyaannya ya. Saya juga kebetulan tadi lupa menyampaikan apa sih ciri-ciri anak yang puas bermain. Yang pertama, dia bisa mendengarkan instruksi bahkan lebih dari satu. Misalnya, tolong ambil bola merah, masukkan ke dalam keranjang biru. Nah, itu kan instruksi yang berlipat ganda gitu ya. Kalau anak udah puas bermain, misalkan kalau ada anak-anak kan bermain, aku ngumpet di sini terus kamu ngumpet di sana ya. Kamu ngumpet di sini terus nanti aku cari ya. Itu kan berupa instruksi yang ganda, instruksi yang lebih dari satu. Jadi ketika anak udah puas bermain, dia paham sama instruksi. Jadi gurunya bilang, ayo semuanya baris, ayo semuanya anak laki-laki di sebelah sini, anak perempuan di sebelah sini. Dia paham mengikuti instruksi tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara fisik dia mampu melakukan hal-hal dia tangkas melakukan hal-hal seperti memasang sepatu, melepaskan kaos kaki gitu ya, membuka tutup tas, membuka tutup bokel makanannya, kotak makanannya, seperti itu. Kalau anak tidak puas bermain, tangannya nggak cekatan Bunda. Jadi kalau misalnya nutup tempat makannya dia belum rapi, masih tumpah, minum sendiri itu belum bisa menutup botol minumnya. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan dia untuk beradaptasi sama sekitar. Misalnya kalau dia lihat ada temennya yang mainnya agak rusuh, dia bisa mundur sedikit dan melindungi dirinya gitu ya. Sementara anak yang belum puas bermain, dia nggak ngerti bahaya nih, dia hajar aja temennya lagi main rusuh-rusuhan, dia malah ngikut gitu ya, sehingga dia tidak bisa menghindarkan dirinya dari bahaya. Kemudian anak yang puas bermain juga cenderung lebih baik dalam regulasi emosi. Dia nangis-nangis tapi nggak nangis sampai harus guling-guling, harus lempar-lempar, harus banting-banting badan dan sebagainya. Seperti itu Bunda.